Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Jessica Saputri dari kelas 11 DJKT 2. Di sini saya sudah memasuki bab 6 yaitu lanjutan dari bab 5. Bab 6 ini judulnya Basic Configuration. Nah, pada Basic Configuration ini nantinya ada 6 materi. Yang pertama itu ada konfigurasi NAM, kedua konfigurasi IP address, ketiga di about CLI, 4 IP service, 5 router OS login management, dan yang terakhir itu ada groups. Jadi pertama-tama teman-teman itu harus login ke Winbox terlebih dahulu. Mikrotik itu terbagi menjadi 2, yaitu dengan cara GUI dan CLI. Tapi pertama-tama saya akan mempraktekkan dengan cara yang GUI terlebih dahulu. Sini teman-teman itu bisa pilih OP system, kemudian pilih identity, sini untuk namanya itu opsional, tetapi di sini saya ketikkan RP dengan nama saya sendiri. Kemudian apply dan klik OK. Nah, di sini sudah terganti yaitu RP pasti. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mempraktekkan dengan cara CLI. Sini teman-teman bisa pilih new terminal. Nah, untuk new passwordnya itu kita skip menggunakan ctrl+c. Kemudian di sini saya akan ketikkan sistem. Kemudian ketikkan identity. Dan ketik lagi set name. Kemudian enter. Nah, di sini sudah ada namanya yaitu RP ASTI. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua yaitu konfigurasi IP address. Jadi di pembahasan ini juga sama bahwa ada 2 metode yaitu GUI dan CLI. Tapi saya akan mencoba untuk yang metode GUI terlebih dahulu. Sini teman-teman bisa pilih IP, kemudian addresses. Nah, untuk menambahkan IP yaitu caranya bisa klik plus, kemudian ketikkan IP. Sini IP-nya saya ingin 192.168.32.1. Nah, di sini saya akan coba ke terminal di Firefox. Kemudian ketik interface print. Dari sini itu banyak sekali enter, ada enter 1 sampai 4. Teman-teman itu bisa pilih salah satu saja. Kita kembali ke Winbox. Nah, di sini untuk interface-nya saya akan menggunakan enter 2. Kemudian klik apply dan klik OK. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman IP-nya. Nah, bagaimana sih jika menggunakan metode CLI? Sini kita ke terminal, ke ctrl+c terlebih dahulu. Kemudian saya akan ketikkan IP address, kemudian add. Nah, di sini itu saya ingin membuat IP yaitu 192.168.32.2. Kemudian interface. Sini saya akan menggunakan enter 1, kemudian enter dan ketik print. Nah, di sini sudah ada. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk menghapus IP. Di sini saya akan coba ketik remove.
number sama dengan, nah untuk numbernya itu di sini sudah ada 1 dan 2. Karena saya ingin menghapus IP yang ini, maka numbernya itu 2. Kemudian enter dan ketik print. Nah, jadi ini IP yang kedua itu sudah terhapus. Selanjutnya saya akan coba mendisablekan IP. Nah, apa itu disable? Jadi disable itu adalah kita itu tidak menghapusnya, tetapi IP itu hanya tidak aktif. Kemudian cara untuk mendisable itu kita bisa menggunakan cara GUI dan juga CLI. IP, kemudian address. Di sini itu saya akan pilih IP tanda silang ini. Nah, jadi di sini itu sudah terlihat tanda silang, maka di sini itu sudah disable. Nah, untuk cara yang CLI, kita ke terminal seperti biasa dan ctrl-c terlebih dahulu, kemudian ketik IP address, kemudian print. Nah, jadi nantinya yang akan saya disablekan yaitu IP yang 192.168.32.1. Nah, cara disable-nya itu teman-teman bisa ketikkan disable number 1, kemudian ketik print. Nah, di sini sudah terdapat tanda silang, berarti ini sudah disable. Nah, bagaimana sih cara untuk bisa aktif kembali atau enable? Caranya di sini saya akan menggunakan cara GUI terlebih dahulu. IP-nya kita klik, kemudian pilih yang tata jana ini. Nah, di sini itu sudah enable. Kembali IP, teman-teman itu bisa menggunakan CLI. Nah, caranya itu teman-teman ketikkan enable, ketik IP address terlebih dahulu, kemudian print. Nah, untuk enable-nya itu ketik enable number sama dengan 1, kemudian ketik print. Nah, jadi ini sudah enable. Nah, selanjutnya itu saya akan coba untuk mengedit IP. Di sini saya akan mencoba menggunakan CLI dan ketik set1 address sama dengan 192.168.33.1, kemudian enter dan ketik print. Lanjut materi yang ketiga yaitu mengenai Trikbot CLI. Jadi di Debian itu ada yang namanya directory, maka di Mikrotik itu ada yang namanya itu menu. Di sini saya keluar atau exit menggunakan perintah slash, kemudian ketik sistem dan ketik lagi identity. Nah, kita itu bisa menggunakan bantuan tab. Misalnya di sini saya ketikkan INT, kemudian klik tab di keyboard, buatnya seperti ini. Dan selain menggunakan tab, kita juga bisa menggunakan tanda tanya. Misalnya di sini kita exit terlebih dahulu, kemudian sistem. Nah, kita bisa ketik tanda tanyanya. Di sini kita itu juga bisa scroll kursor, tetapi kalau di CLI asli itu tidak bisa. Kita lanjut materi yang keempat, itu mengenai IP service. Nah, jadi IP service itu merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Kita juga bisa menggunakannya untuk membatasi user untuk login ke salah satu service dengan cara mematikan atau mengubah portnya. Di sini itu saya akan pilih IP, kemudian pilih yang service. Di sini saya akan mendisablekan semua kecuali SSH dan WLAN. Cara disable itu sama seperti disable IP dengan klik tanda silang.
Nah, untuk port SSH dan Winbox itu akan saya ganti. Portnya akan saya ganti menjadi 9022. Kemudian klik apply dan oke. Untuk Winbox portnya akan saya ganti juga menjadi 3000. Dan klik apply dan oke. Di sini saya akan membuka putih. Kemudian bisa klik accept dan loginnya itu admin. Untuk new password kita skip. Nah, jadi ini tuh sudah bisa meremote. Kemudian untuk Winbox akan saya close, buka kembali Winboxnya. Jadi ini akan saya hapus, ganti dengan IP. Portnya itu 3000. Kemudian klik connect. Nah, jadi ini sudah bisa connect dengan menggunakan IP. Kemudian saya akan mengembalikan portnya lagi. Sini kita bisa pilih IP, kemudian pilih service. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai router OS login management. Pada materi ini saya hanya akan membuat mikrotik itu bisa diakses oleh beberapa user. Saat ini kita mengakses mikrotik itu menggunakan user admin yang merupakan user root. Tetapi user admin ini tidak akan aman dan bisa saja ada yang membacanya. Pertama, saya akan membuat user baru dengan pilih sistem, kemudian pilih user, klik tanda plus. Di sini namanya itu opsional. Untuk grup itu akan saya ganti full. Ini itu maksudnya akan bisa melihat dan mengedit. Untuk passwordnya itu opsional. Kemudian klik apply dan oke. Nah, nantinya itu saya akan login menggunakan user yang baru. Jadi untuk user adminnya itu kita disablekan. Di sini saya pilih new Winbox. Kemudian loginnya itu akan saya ganti itu dengan user baru, kemudian passwordnya akan saya isi. Karena tadi portnya itu sudah ganti, maka otomatis portnya ganti juga. Itu 8291. Kemudian baru connect. Nah, ini tuh sudah bisa login ya teman-teman. Kemudian saya akan enablekan kembali untuk user adminnya.
Kita lanjut materi yang terakhir, yaitu mengenai grup. Jadi grup itu berfungsi untuk menambahkan akses. Di grup sendiri itu ada 3 akses, yaitu full, read, dan write. Di sini saya akan membuat 2 user. Yang pertama itu namanya user 1. Untuk grupnya itu read, dan jangan lupa masukkan password. Kemudian klik apply dan oke. Kemudian saya akan membuat lagi untuk nama usernya itu user 2, dan grup aksesnya itu write. Kemudian passwordnya saya isi juga, klik apply dan oke. Saya akan coba melogin dengan klik new winbox. Saya akan coba login user 1 terlebih dahulu, kemudian connect. Nah, ini jadi sudah bisa login. Kemudian saya akan coba untuk user 2 dan connectkan. Nah, ini juga sudah bisa login. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.